Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kelvin Grio Agustin Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Earning per Share, Return on Equity, dan Debt to Equity Ratio terhadap harga saham sehingga mempengaruhi keputusan berinvestasi. Adapun daftar isi dari proposal saya itu terdiri dari 3 bab. Bab pertama itu pendahuluan, bab kedua itu landasan metodologi, dan bab ketiga itu metode penelitian. Langsung saja masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan, yang subbagiannya itu ada latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini kita akan membahas sedikit alasan mengapa saya memilih judul ini untuk dalam proposal penelitian saya. Itu dalam berinvestasi saham, informasi keuangan perusahaan sangat penting karena mencerminkan kondisi dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan seperti EPS, ROE, dan DER digunakan untuk menilai profitabilitas, efisiensi, dan struktur pendanaan. Meskipun teknologi memudahkan akses terhadap data ini, masih banyak investor yang belum memahami maknanya sehingga sering mengandalkan rekomendasi dari pihak lain atau bahkan menjadi enggan untuk berinvestasi. Nah, oleh karena itu diperlukan penelitian untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham agar investor dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan berbasis data. Nah, rumusan masalahnya itu sendiri terdiri atas dua, yaitu yang pertama bagaimana rasio keuangan menggambarkan kinerja perusahaan, yang kedua bagaimana rasio keuangan mempengaruhi keputusan berinvestasi. Batasan masalahnya itu penelitian ini hanya mencakup rasio keuangan yang terdiri dari earning per share, return on equity, dan debt to equity ratio. Sebagaimana kita ketahui, rasio keuangan itu sebenarnya terdiri dari banyak jenis. Nah, tapi untuk proposal penelitian saya kali ini hanya membahas 3 rasio keuangan ini saja. Lalu objek penelitian ini dibatasi pada perusahaan sektor tertentu. Nah, sektor tertentunya itu yaitu sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kinerja perusahaan dari rasio keuangan yang 3 tadi. Nah, lalu untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap keputusan berinvestasi. Manfaat penelitian ini bagi investor yaitu memberikan informasi yang berguna dalam mengambil keputusan investasi berdasarkan analisis rasio keuangan. Sedangkan bagi perusahaan ini tuh memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja keuangan agar menarik minat investor. Nah, sedangkan bagi akademisi, manfaatnya itu untuk menambah referensi dan wawasan dalam bidang keuangan dan investasi. Metode penelitian yang saya gunakan sendiri yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan data transaksi saham. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan software statistik seperti SPSS. Lanjut ke bab 2 yaitu landasan metodologi. Nah, bagian pertama itu investasi dan pasar modal. Investasi adalah penempatan dana oleh suatu entitas dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Terdapat 2 unsur utama dalam investasi, yaitu penempatan dana dan harapan akan keuntungan. Pasar modal merupakan tempat transaksi instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan utang, serta berfungsi sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan tempat berinvestasi bagi investor. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian karena menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan, yaitu mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, lalu rasio keuangan. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa kita akan membahas 3 rasio keuangan, yaitu earning per share, return on equity, dan debt to equity ratio. Nah, earning per share ini sendiri dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan jumlah saham biasa yang beredar. Sedangkan return on equity yaitu bisa diperoleh dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Sedangkan debt to equity ratio dapat dihitung dengan cara membagi total utang dengan total ekuitas. Nah, kerangka penelitian
saya pada proposal penelitian ini, yaitu bagaimana earning per share, return on equity, dan debt to equity ratio dapat mempengaruhi harga saham sehingga nantinya akan mempengaruhi keputusan calon investor dalam memilih saham yang akan dibelinya. Selanjutnya pengembangan hipotesis. Nah, dari pembahasan sebelumnya, akhirnya diperoleh hipotesis, yaitu pengaruh earning per share terhadap harga saham, di mana hipotesisnya itu adalah earning per share berpengaruh positif terhadap harga saham. Nah, hipotesis ini diambil berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengaruh return on equity terhadap harga saham. Nah, hipotesisnya return on equity berpengaruh positif terhadap harga saham. Nah, ini juga berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham. Hipotesisnya yaitu debt equity ratio berpengaruh positif terhadap harga saham. Ini juga berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Lanjut ke bab 3, yaitu landasan metodologi. Nah, lokasi dan waktu penelitian. Jadi kegiatan penelitian ini direncanakan mulai bulan Oktober tahun 2025 dan diharapkan selesai pada Juli 2026. Lokasi penelitian ini adalah di kosan saya sendiri, yaitu di Lancang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan memanfaatkan data-data sekunder pada laman resmi dari perusahaan sektor keuangan nantinya. Nah, metode pengumpulan datanya itu yaitu proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini melalui studi kepustakaan atau library research, yaitu mengumpulkan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, serta publikasi lain yang layak dijadikan sebagai sumber data penelitian. Nah, untuk jenis dan sumber datanya itu sendiri, jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari website resmi perusahaan yang menjadi objek penelitian seperti laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan data-data lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut diperoleh penulis dari dokumen-dokumen perusahaan yang menjadi objek dari penelitian ini. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu lingkup dan waktu tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah data-data laporan keuangan dari sektor keuangan, yang mana pada kesempatan kali ini penulis mengambil data dari Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Selanjutnya, sampel itu adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin kita meneliti seluruh anggota populasi, karena itu kita membentuk suatu perwakilan populasi yang disebut sampel. Selanjutnya itu ada metode analisis. Nah, ada 3 metode analisis yang rencananya akan saya pakai dalam penelitian ini. Yang pertama itu analisis statistik yang digunakan yang pertama itu ada analisis statistik regresi berganda dengan memakai aplikasi SPSS. Analisis regresi menggunakan rumus persamaan regresi berganda. Selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas biasanya digunakan dengan menghitung korelasi antara setiap skor butir instrumen dengan skor total. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah content validity, menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan diukur. Selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Sebuah instrumen dan data yang dihasilkan disebut reliable atau terpercaya apabila instrumen tersebut secara konsisten memunculkan hasil yang sama setiap kali dilakukan pengukuran. Nah, dari hipotesis yang telah disebutkan sebelumnya itu kita akan melakukan pengujian hipotesis. Nah,
Ada 3 pengujian. Yang pertama uji F. Uji F ini yaitu suatu uji untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu earning per share, return on equity, dan debt to equity ratio berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat yaitu harga saham. Untuk mengetahui signifikan atau tidak berpengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan probability 5%. Selanjutnya itu ada uji T. Uji T ini digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independen. Apakah variabel earning per share, return on equity, dan debt to equity-nya benar-benar berpengaruh secara parsial terpisah terhadap variabel dependennya yaitu harga saham. Kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi 5%. Lalu ada uji R kuadrat digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Bila kecil, kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat kecil. Sedangkan bila besar, variabel-variabel independen dapat memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari proposal penelitian saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.